Iki Guru, Maku niki Siap. ada pertanyaan nih mengingat tadi sebelum kita ambil video ini kan tentang wirame gitu. Nggih. Nah, dari tadi penjelasannya bahwa wirame itu memegang peranan penting dalam tatanan spiritual Bali. Ya. Nah, napi nih tuh. Karena yang kita tahu wirame itu tentang orang-orang yang hobinya mekidung gitu kan. Senandung ya. Iya bersenandung, jadi mereka ya mekidung dengan happy ya, kita pendengarnya nggak ngerti, kabur entah kemana gitu. Padahal di dalam sebuah wiramo nika diajarkan sedari kecil ya, sekar alit, sekar madu. Ya itu yang SD juga pernah diajarin itu. Dari titik-titik itu bakalan memunculkan orang-orang spiritual handal kan gitu. Tetapi akhirnya secara pemahaman dan lain-lain terdegradasi lah. Sebenarnya sih sederhana. Akhirnya bagaimana lelaku sebuah spiritual Bali ini ke dasarnya adalah 3. Jadi ada wirame, ada wirase, dan ada wiragenya. Jadi niko dulu. Jadi di dalam pemahaman itu kita bakalan berada di titik bagaimana wirame nike dan wirase wiraga nike memiliki sebuah pemahaman di zamannya. Kita berbicara di zamannya dulu, kerajaan dan lain sebagainya, ada 2 konstitusi di arah Gamotirto dan nanti akhirnya sampai di titik di ranah konstitusi dalam. Jadi nanti bahasa wiramo kalau kita cari ke bahasa berarti main di Bali kepare dia kan. Gitu. Samanya kalau kita telisik itu bahasanya di dalam wiramo, wirase, wiraga nih ada unsur api ya angin gitu. Pada saat dimainkan hal tersebut membentuk sebuah energi gitu. Jadi penjelasan lebih jauhnya nanti kalau memang mau memperdalam bahasanya itu ngiring sarang-sarang kan gitu. Bagaimana yang jelaskan nanti mana yang unsur daripada airnya, mana yang dari unsur apinya, mana yang unsur anginnya. Jadi sebuah ritus di Bali, sebuah situs di Bali, segala upekara di Bali tidak bakalan pernah lepas dari 3 unsur ini. Pemuputnya itu bahasanya api, dan angin. Itu tidak pernah lepas. Tanpa itu sebuah pelaksanaan spiritual tidak pernah bakalan dikatakan selesai kan begitu. Jadi kalau kita telisilah ke belakang dan lain setiap lelaku-laku ke memerlukan hal-hal seperti itu. Nah konteksnya sekarang ke wiramo gitu bahasanya. Wiramo ini adalah bagaimana sesuatu yang kita keluarkan berupa sound, ucap. Yang nantinya dalam artian komponen dasarnya itu adalah api, angin yang berada di dalam diri. Agar apa? Yang keluar itu bahasanya memunculkan vibrasi dan frekuensi. Agar gitu bahasanya menjadi sebuah energi. Nah, inilah spiritual. Dan pada saat sudah menjadi energi ya itu udah spiritual. Tetapi itu baru konteks dalam artian cara, dalam artian pola untuk yang namanya membentuk sebuah spiritualitas. Sebuah cara, sebuah pola tanpa sebuah objek itu bahasanya. Nah objek inilah yang namanya aksara. Jadi tastra, sastra, aksara. Tastra niku adalah komponen soswalolita dan lain sebagainya gitu bahasanya. Sastra niku bisa berarti penggabungan antara tastra menjadi sastra, entah itu nanti modre dan lain sebagainya. Nah ini sudah objek yang memiliki kultus yang sudah tercipta begitunya diwariskan, sudah membentuk sebuah energi. Gitu. Tetapi untuk menghidupkan ini itu bahasanya memerlukan sebuah pola, kan? Pola ini kilah wiramenya. Oh. Agar dia bereaksi nih. Oh. Sebentar. Ngerti. Oh iya. Kita diciptakan, kita yang analogikan, kita diciptakan yang namanya
sepeda motor gitu bahasanya objeknya. Tanpa sebuah wirama gitu bahasanya yang keluar istilahnya, entah seperti apa dan lain sebagainya, motor itu nggak bakalan pernah hidup kan. Hidupkan gitu bahasanya. Ujuk-ujuk Blidek hidupkan motornya tuh. Ada hal yang keluar. Iya, ya, ada sebuah Pada saat itu Blidek bereaksi. perintah yang keluar. Oke. Gitu Mas. Oh, tadi sampai mana sih? Oke, itu udah lepas lah bahasanya. Jadi ada trouble atau apa. Jadi konteksnya analogi sepeda motor lah. Sepeda motor tadi. Akhirnya pada saat ada sebuah ucap gitu bahasanya yang keluar berupa wirama dan akhirnya Blidek bereaksi, hidupkan motor dan akhirnya Blidek jalan untuk menghidupkan motor itu. Nah baru objek itu bakalan bergerak. Nah begitu juga di dalam sebuah spiritual. Kita diwariskan istilahnya banyak sekali yang namanya aksara-aksara yang harus disoundkan sebenarnya, disuarakan agar memunculkan api, vibrasi dan frekuensi. Kalau kita baca umpamanya dia di titik tastra gitu bahasanya, anggaplah bahasanya tastra, dia tidak bakalan memunculkan yang namanya vibrasi dan frekuensi. Pada saat tidak memunculkan vibrasi dan frekuensi, berarti tidak terjadi yang namanya energi. Karena spiritual itu adalah sebuah energi murni. Berarti jika dia tidak memakai pola nada yang tepat, Ya. itu hanya menjadi sebuah efek sugestif aja dia. Sugesti tidak juga, tetapi sebagai penekanan objek itu Honda gitu misalnya. Kan Honda itu. Oh itu Honda menunjukkan sesuatu yang gunanya umpamanya seperti apa dan lain sebagainya. Nah contoh anggaplah kita ambil aksara lah bahasanya. Jadi dia ngambilkan seperti ini. Nah, kita ambil dari salah satu lah bahasanya dari teman. Jadi mungkin cetakannya ini yang seperti apa mungkin orang udah tahu lah siapa dan lain sebagainya, disalin kembali itu. Nah kebetulan didapatkan sama teman dan dikasih lah. Anggaplah seperti ini Kin. Kalau bicaranya kita tastranya bahasanya Blidek. Nah tastranya nika adalah sebenarnya ditambah yang periki isi ini jadi muang wung. Jadi kalau tastranya digabung nika sastra aja jadinya. Nah itu. Jadi ada objek muang Dan kelawan wung kan begitu. Nah ini baru objek dia nih. Nah ini objeknya nih muang kelawan wung. Nah di atas sekarang memudre nih. Dia bakalan memunculkan energi. mudrenya dia. Iya nih. Kalau ke sini dia nih kan. Dia bakalan ini yang bakalan memunculkan sebuah spiritual. Tetapi untuk memainkan spiritual ini wajib hukumnya gitu bahasanya memerlukan wiramo, vibrasi dan frekuensi. Enten. Diawali dengan me-nya. Ini me-nya. Dari titik ini yang kita harus mainkan. Ada rincam dan lain sebagainya, dia vokalnya seperti apa, wiramonya dan lain sebagainya. Nah, itu yang contohkan. Kita bermain di aksara muang wung. Mo Nah, jadi begini, dalam wirama nih ada yang namanya getaran, ada yang namanya dengu, ada yang namanya hentakan. Jadi benar-benar dia jadi kalau dihentakan itu dia sampai tidak bersuara.
Nah inilah yang bakalan sebagai pematik untuk menjadikan sebuah energi. Ada getaran, ada vibrasi, dan ada hentakan. Pada saat itu dimainkan gitu bahasanya, ini yang bakalan memunculkan spiritual di dalam aksara. Enten, kalau beli dek bacanya Iya. muang wung ya nggak ketemu. Ya, soalnya kan ada saya lihat kan ada baca istilahnya ada modre kan biasa diulap-ulap tuh, tapi pasti banyak kan juga orang kan bertanya-tanya, adi modre mesti lika liku nak kengken tuh. Iya, pada saat akhirnya kita baca, oh ini modre kene, Nih, itu bahasanya, tapi suaranya kene, ya udah, nggak bakalan kita bisa temukan spiritualitasnya. Tetapi pada saat kita berikan wiramo, vibrasinya ada, frekuensinya ada, hentakannya ada. Hentakan ini nanti yang tidak bersuara, pematik dia. Pematiknya. Nah, ini yang bakalan bergetar. Ini yang memunculkan spiritual, kan? Dan baru nih ke di titik wiramo, kan? Oh, baru basic ya. Itu. Ya, dasar lah. Dasar itu ya. Dasar untuk mempelajari sebuah spiritual nih ke adalah wiramo. Ini wajib untuk Wajib, makanya dahulu lah bahasanya orang tua kita seperti bahasa sebuah kewajiban ya untuk yang namanya melakukan sesuatu tentang pola didik napi wastane ini kemegendingnya mewiramonya entah sekaralit lah sekar madio sekarari dan lain sebagainya. Nah, itu sebuah kewajiban kan gitu. Jadi setelah nikah kan mari kita tingkatkan lagi dikit, itu marah wiraman ini itu. Baru berupa dia power yang kita keluarkan gitu bahasanya. Setelah itu kita belajar tentang wiraso lah. Jadi pada saat kita sudah bisa mendapatkan sebuah wirama, memiliki sebuah marwah di titik aksara itu, kita harus berusaha merasakan daripada energi yang sudah kita munculkan. Nah, itu